Taliabu Barat yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar Angkatan 1 tahun 2020. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih sebelumnya Bapak sudah bersedia menjadi narasumber saya untuk memenuhi kegiatan dan mengajar saya. Berkaitan dengan kegiatan dan mengajar saya, Bapak, saya meminta Bapak sebagai narasumber karena berkaitan dengan materi ajar saya siklus ketiga, yaitu dinamika penduduk benua Asia. Jadi saya kaitkan dengan konteksnya dinamika penduduk di Desa Talu ini. Jadi sebagai Bapak sebagai narasumber kepala Desa Talu, jadi saya anggap memang sudah memang berkompeten untuk menjawab hal-hal ini. Mudah-mudahan. Oke Bapak, pertama-tama ini yang ingin saya tanyakan Bapak, sejarah berdirinya Desa Talu terlebih dahulu, mungkin Bapak bisa ceritakan secara singkat. Ya, terima kasih. Kalau Desa Talu sendiri itu berdiri awalnya tahun 1912 itu disebut dengan Tanah Miring. Ini saya singkat-singkat saya Tanah Miring dipimpin oleh satu kapita pada saat itu, tokoh adat namanya Humu. Berselang kurang lebih 10 tahun kemudian mulai ada persoalan Belanda, zaman peperangan, pindah ke Kampung Karusu, yang tepatnya sekarang itu perencanaannya untuk lokasi bandara Pulau Taliabu. Berdiri di situ masih juga beliau tadi, Bapak Humu atau kapitan di zaman itu yang masih memimpin. Setelah beliau meninggal, muncul lagi yang namanya Hele, kades barunya. Pada saat itu belum kades, masih kepala kampung ini. Setelah Hele berjalan, perpindahan kampung terjadi lagi, itu di tahun 1937 kampung ketiga, di sampingnya, sebelahnya, yaitu di area situ juga. Cuma dia bergeser sedikit, kurang lebih 200 meter. Itu di situ disebut dengan Sweringnung dalam bahasa Taliabu. Nah, pergerakan ini jalan, masuklah Belanda. Kemudian pada tahun 1937 di Pulau Taliabu itu digantilah nama, yaitu Desa Talu. Yang kebetulan yang pimpin itu salah satu tokoh adat yang ada sekarang itu Om Dahang, punya orang tua, Martin Tobi namanya, itu kepala kampung di zaman itu. Kemudian dari berbagai macam perpindahan sampai ke Kampung Baru, terakhir perpindahannya di tepatnya samping Tanjung Merah. Tanjung Merah itu tahun 73. Dari tahun 73 itu tepatnya sekarang di desa yang hari ini saya pimpin, itu tahun 76 oleh pemerintahan Kecamatan Kawalu pada saat itu. 76, tapi penduduknya itu mulai tinggal di Talu itu tahun 78. Nah, itu singkat-singkat cerita terkait dengan Desa Talu. Saya sendiri sudah kades ke-11 sebenarnya. Kemudian Bapak, untuk terkait dengan jumlah penduduk Desa Talu Bapak sampai saat ini, kira-kira jumlahnya berapa penduduk Desa Talu? Jadi kalau jumlah penduduk Desa Talu, kalau tepatnya hari ini belum tahu ya. Cuman 2 bulan kemarin itu data dari Desa Talu itu jumlah penduduk itu 1013. Kalau dilihat ini Bapak, dinamika penduduk Desa Talu dari aspek keberagaman suku bangsa dan agama. Ya, ini suku bangsa dan agama di sini variatif. Pertama kita di sini pluralis, beragam agama Desa Talu ini yang kemarin hasil bentukan pemerintah desa itu disebut dengan AKUA, Asosiasi Kerukunan Umat Beragama. Tapi tidak pakai huruf Q. Kalau Q itu produk perusahaan ya. Kita pakai huruf K. Asosiasi Kerukunan Umat Beragama. Di dalamnya khusus Desa Talu ada 4 agama yang terdiri dari
Islam, Katolik, Protestan, kemudian Pentakosta. Nah, sedangkan agama yang dominan di Desa Talo yaitu kurang lebih 50% Muslim, 30% Protestan, 20%-nya Katolik, dan kurang lebih 10% adalah mohon maaf. Ya seperti itu, 20%-nya adalah 20 atau 10% lah Pentakosta. Ya, itu variasi agama. Untuk keberlangsungan hidup khususnya Talo hampir tidak ada sekat. Kalau hubungan antara masyarakat antara umat beragama di Talo tidak sekat. Kalau tadi Bapak yang suku yang mendiami Desa Talo, suku. ya keberagaman sukunya. Nah, kalau suku Desa Talo, nah ini juga saya beropini Talo ini NKRI, Bu. Oh iya. Nah, karena begini, masalahnya Talo dengan jumlah penduduk 1000 lebih, agama tadi yang cuma 4 agama, tapi kita punya 9 suku. Nah, 9 sukunya itu kita satukan saja, misalkan Buton Wakatobi, ya Wakatobi satu suku, kemudian Taliabu, kemudian Flores, kemudian Kei, kemudian masuk Seram, kemudian Tanimbar, Jawa, masuk lagi Bugis, masuk lagi Banggai. Jadi di sini variatif, variasi sekali di sini. Termasuk saya juga, Iya. Saya keturunan bapak saya Seram, mama saya Jawa. Nah, itu. Jadi memang kadang kalau ditanya dalam suatu kegiatan saya lahir besar di Madura. Jadi orang bilang, oh ibu sudah Pancasilais ya kan? Jadi ibu ini sarjana Seram, Iya. kemudian Jawa nasional. Iya Bu, iya Bu. Jadi memang jadi tidak ada sekat Bapak ya, jadi bagus kehidupan kemasyarakatannya di Desa Talo. Ya memang kalau sejauh ini saya kan setiap 2-3 bulan itu ada pertemuan dengan para tokoh agama. Saya buat di rumah ini kita ketemu. Maksud saya begini, perbedaan agama atau warna itu misalkan agama, kita bedakan itu cuma pada saat ini maghrib, mereka ke masjid berarti itu muslim. Hari Minggu ini ke gereja, berarti Kristiani. Gitu. Maksud saya itu tidak boleh lah ada warna pada saat pergaulan sehari-hari. Ketika belum ada jam ibadah atau jam sembahyang, tidak perlu ada warna. Itu yang saya tekankan. Cuma memang kalau terkait data penduduk saat ini belum terampung maksimal. Karena ada satu program yang pemerintah desa lagi giat-giat lakukannya itu SID, namanya Sistem Informasi Desa. Jadi sistem informasi desa ini biar nanti ibu di Papua atau di Aceh tinggal buka saja ke web desa dapat data ibu. Yang terakhir ini dengan potensi ekonomi Desa Talo. Potensi ekonomi kalau di Talo sini pada umumnya timur ini wilayah masyarakat agraris ya. Pada umumnya. Khusus Desa Talo itu dua sih warna kehidupan masyarakat untuk persoalan peningkatan ekonomi masih dominan di situ. Pertama tani, yang kedua nelayan. Kalau tani ini 90% masyarakat Desa Talo itu bertani. Sedangkan nelayan jumlahnya kurang lebih 30%. Kenapa? Tetapi itu bukan tunggal nelayan, Bu. Yang dari tani juga yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, sedangkan kalau yang nelayan berdasarkan identitasnya, yang sudah punya, ada program kartu nelayan, bersertifikat. Itu 24 orang. Mungkin itu saja Bapak yang saya tanyakan. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak atas kesediaannya Bapak untuk menjadi narasumber saya. Semoga nanti apa yang kita hasil wawancara ini bisa jadi tambahan juga buat saya dalam pekerjaan saya sehari-hari maupun nanti di kegiatan saya dalam ikut PPD. Ya, semoga berhasil saja. Terima kasih.